Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izan dari Prodi Biokewirausahaan Angkatan 25. Adanya saya membuatkan video ini untuk mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu mengenai lingkungan yang mempengaruhi kegiatan dunia usaha. Langsung saja. Yang pertama itu ada definisi yang merujuk pada kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi operasional, keputusan dan kinerja perusahaan. Ada juga urgensinya, yaitu memahami lingkungan ini sangat krusial untuk mengantisipasi tantangan, manfaat peluang baru, dan serta merancang strategi adaptif demi pertumbuhan berkelanjutan. Yang selanjutnya itu materi klasifikasi lingkungan bisnis, yaitu lingkungan internal di bawah kendali yang mencakup kebijakan operasional, sumber daya manusia, kepemimpinan, dan budaya kerja. Yang meningkatkan kesejahteraan karyawan terbukti dapat menaikkan produktivitas hingga 20%. Yang selanjutnya itu lingkungan eksternal di luar kendali, meliputi faktor iklim, budaya, tren, ekonomi, makro, inflasi, dan regulasi pemerintah. Yang ketiga itu lingkungan tugas, yang melibatkan hubungan dengan pelanggan, pemasok, kompetitor, reguler, dan masyarakat. Yaitu materi selanjutnya itu tentang dampak negatif kegiatan usaha terhadap lingkungan, yaitu aktivitas bisnis terutama di sektor pertambangan dan manufaktur seringkali menyebabkan degradasi lingkungan. Pencemaran air akibat limbah logam berat industri. Dampak keduanya itu degradasi tanah karena erosi dan pembangunan bahan kimia. Dan ketiga itu dampaknya itu kerusakan ekosistem dan hilangnya habitat satwa liar. Kerusakan selanjutnya itu studi kasus, yaitu penurunan kualitas air dan tanah akibat aktivitas tambang ditemukan di wilayah Cianjur dan Semarang. Itu contohnya. Materi selanjutnya itu tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, atau disingkat dengan CSR. Perusahaan harus menyeimbangkan 3 pilar dan konsep 3P, itu people, manusia, yang berfokus pada kesejahteraan karyawan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua itu planet, yaitu lingkungan, dengan melestarikan sumber daya dan restorasi ekosistem. Yang ketiga itu profit atau keuntungan, berkelanjutan bisnis yang etis dan inovasi ramah lingkungan. Yang selanjutnya itu manfaat strategis pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang baik bukan sekedar beban, melainkan pemberian keuntungan konkret, yaitu seperti yang pertama itu penghematan biaya operasional hingga 30% melalui efisiensi energi dan air. Yang kedua itu meningkatkan reputasi merek sebesar 25% di mata konsumen. Yang ketiga itu kepatuhan hukum dengan memenuhi standar internasional seperti iOS 14001 untuk menghindari sanksi. Materi terakhir itu tentang tantangan dan peluang modern. Tantangan itu maksudnya tekanan regulasi internasional yang ketat dan biaya awal transisi teknologi hijau yang tinggi. Yang kedua itu peluang, perkembangan AI dan energi terbarukan bukan membuka celah pasar produk berkelanjutan untuk menguntungkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.